peninjauan dari misi-misi beliau yang tersebut di dalam RPJMD. Paling tidak untuk tahun 2023 dan bertahap 2024 dan seterusnya masih akan tetap kita lakukan untuk membuktikan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada dinas pertanian. Jadi itu untuk menemukan dengan stakeholder. Kedua adalah agenda terkait dengan gelaran pasar pangan murah. Ini terjadi karena alhamdulillah sampai saat ini Ponorogo masih menjadi daerah dengan indeks pergerakan harga, indeks perubahan harga dan indeks disparitas harga rendah di bawah 100. Itu artinya apa? Inflasi di Kabupaten Ponorogo masih di bawah rata-rata nasional. Dan itu menjadi tugas dinas pertanian untuk bersama-sama dengan sektor lain, dengan Bulog, dengan bergabung dan seterusnya untuk menjaga agar tidak terjadi inflasi yang melampaui batas pertumbuhan ekonomi, yaitu di angka 5% lebih. Dan itu telah terbukti kita rata-rata angka disparitas kita adalah 62%. Artinya inflasi yang terjadi di Ponorogo atau harga yang terjadi di Ponorogo itu 62% lebih rendah daripada harga rata-rata nasional. Dan oleh karena itu, aksi-aksi yang kita lakukan adalah antara lain berupa operasi pasar pangan murah. Dan ini rangkaian Bapak Bupati kita sudah lakukan sejak akhir November. Sudah di Pulang 2 kali, kemudian di Bungkal, kemudian di Jambon, kemudian kalau biasa disampaikan ya. Dan nanti setelah ini pun masih ada Bapak Bupati, yaitu di Bungkal. Jadi ini bagian dari menjaga inflasi tadi. Tugas-tugas ini alhamdulillah terima kasih dibantu dengan full oleh Bappenas, kemudian oleh Bulog Cabang Ponorogo, kemudian oleh Raja Wali Nusantara Indonesia Madiun. Jadi terima kasih para stakeholder yang membantu kami. Kemudian kegiatan ketiga adalah sebagai bagian dari promosi dan edukasi pangan lokal atau pangan B2SH, pangan yang beragam, bergizi seimbang dan sehat. Oleh karena itu tentunya contohnya adalah kita akan lomba kreasi tumpeng berbahan pangan lokal tapi sehat. Kita menyasar pada kelompok-kelompok wanita tani. Dan Bapak Ibu tadi bisa lihat gelaran di depan. Inilah rangkaian ketiga dari kegiatan ini. Kegiatan promosi ini penting karena apa? Karena salah satu ketahanan pangan itu ternyata bisa disupport oleh pangan lokal. Ketika pangan mainstream misalnya beras terjadi kendala, maka ada sumber karbohidrat lain yang merupakan pangan lokal, dan itu kita push agar tetap menjadi bagian dari sistem konsumsi kita. Nah itu kemudian ini juga merupakan rangkaian Bapak Bupati. Kemarin kita sudah menyasar di anak-anak sekolah dasar, kita ngambil lokus di SD Mangku Jalan 1. Ke depan kita akan menyasar kelompok-kelompok lain dan rangka untuk promosi dan edukasi pangan lokal, pangan B2SH tadi. Kemudian gelaran yang terakhir adalah penandatanganan komitmen Dinas Pertanian sebagai wakil dari pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan mitra kerja. Karena kami menyadari pertanian itu tidak saja menjadi sumber penghidupan bagi petani, tetapi juga menjadi sumber penghidupan dari banyak orang yang melaksanakan sektor-sektor lain yang tumbuh di atas sektor pertanian. Ketika sektor pertanian jatuh, maka sektor-sektor yang tumbuh di atas sektor pertanian juga akan jatuh. Contohnya perdagangan yang berbasis produk pertanian. Maka ketika sektor pertanian produksinya jatuh, perdagangan juga jatuh. Ada sektor transportasi, ada sektor pengolahan dan seterusnya yang itu tumbuh di atas sektor pertanian. Nah, oleh karena itu pembangunan pertanian tidak menjadi tugasnya Dinas Pertanian saja, tapi menjadi tugasnya semua stakeholder yang bertumbuh pada sektor pertanian. Oleh karena itu kami mengembangkan kolaborasi dengan semua stakeholder. Nah, pada saat ini nanti kita akan membuat komitmen bersama dengan beberapa pemangku kepentingan yang sudah melakukan diskusi dengan kami, sepakat satu visi dengan kami. Pertama mungkin nanti kesepahaman dengan Basnas tahun ini mulai
berkomitmen untuk membina kelompok tani berprestasi, dan sudah terjadi alhamdulillah jadi Lara, Kampungan, dan Gunung Sawu. Ke depan mungkin untuk pertanian organik akan menggandeng satu kelompok di Negong. Terima kasih, saya boleh. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan menggandeng Basnas, Bulog. Bulog ini konsentrasinya di hilirisasi, di pasca panen. Komitmen untuk membantu pasokan terpilih yang memiliki keyakinan untuk bisa bermitra akan dilatih, akan dibimbing bagaimana bisa mencukupi atau mensuplai kebutuhan Bulog dengan standar untuk Bulog, akan dibimbing secara teknis oleh Bulog, kemudian secara kelembagaan dan oleh dinas pertanian. Sudah terpilih salah satu pasokan di Badan. Terima kasih. Kemudian berikutnya juga akan kita lakukan komitmen bersama dengan PT Ismat Mulia Sejahtera Ponorogo. Ini masih muda direkturnya, yang komitmen untuk membantu kelompok tani yang ada di Bukit untuk pengembangan padi. Sama konsepnya ada di on farm di budidaya. Jadi bertindak selaku pemodal, kemudian sekaligus mengambil produksinya, optiknya. Terima kasih Mas Azul. Kemudian yang terakhir, ini pengembangan yang lebih luas dengan teman-teman konsorsium dari PT Pupuk Indonesia Pangan yang melibatkan 7 elemen untuk bersama-sama mengembangkan program makmur, program kemitraan dari hulu sampai hilir, dari penyediaan saproti sampai diambilnya produk pertanian dan bahkan diolah. Itu melibatkan PT Pupuk Kaltim. Terima kasih Mas Surya sudah hadir. Kemudian juga ada PT Pupuk Ujang, Pak Yudi insya Allah sudah hadir. Dan tidak ketinggalan tentu sebagai sponsor optiknya adalah PT Pupuk Indonesia Pangan. Terima kasih Pak Danar selaku komisaris utama telah hadir. Kemudian juga ada yang terlibat di pendanaan, ada PT Sumber Mas Sejati Solo yang mungkin hadir Pak Soti Karyono. Terima kasih. Kemudian selaku optik di pasar panennya ada 2 nanti, yaitu PT Java Sesa, begitu terima kasih telah hadir. Dan yang terakhir PT Alfa Bineka Pusajaya Pasadi. Terima kasih. Nah, ini 4 komitmen yang akan kita bangun dalam rangka untuk bersama-sama membantu petani, mensejahterakan petani. Sehingga dengan demikian APBD akan konsentrasi kepada pembangunan yang tidak mungkin sektor swasta masuk.